Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Bima News bersama saya Jovan Julian melaporkan langsung berita terkini seputar Bintang Mandiri School. Pemirsa, seperti yang Anda ketahui bahwa Bintang Mandiri memiliki banyak sekali siswa-siswi yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dan hari ini pemirsa, saya berkesempatan untuk mewawancarai para siswa dan siswi yang berhasil memenangkan perlombaan ataupun pertandingan-pertandingan yang diadakan beberapa hari belakangan ini. Untuk itu tetap bersama kami di Bima News. Baik pemirsa, saat ini saya telah bersama dengan Jonathan dari kelas 9. Halo Jonathan. Halo, Kak. Nah, Jonathan ini adalah salah satu siswa dari Bintang Mandiri yang kemarin berhasil memenangkan juara catur kategori SMP Putra di Bima Sport Day tahun 2023. Nah, Jonathan, boleh nggak nih dikasih tahu dulu perasaannya kepada pemirsa di rumah setelah akhirnya bisa memenangkan juara 2 di lomba catur kemarin? Perasaannya sih happy Kak ya, karena udah 2 tahun kan nggak latihan catur hitam putih karena biasanya latihan catur Cina ya. Oh, begitu. Nah, kalau boleh tahu perbedaan catur hitam putih dan catur Cina itu apa sih, Jonathan? Ada di bidaknya sih Kak. Oh, di bidangnya. Kalau catur Cina sama catur hitam putih, kalau menurut Jonathan sendiri nih, mana yang lebih mudah untuk dimainkan? Kalau misalnya yang lebih gampang itu lebih ke catur hitam putih sih Kak. Karena kalau misalnya di catur Cina itu lebih susah dimengerti karena kan ada bahasa Mandarinnya gitu. Oh, artinya memang kalau yang catur Cina masih perlu penyesuaian ya, Jonathan ya. Oke. Kemudian nih Jonathan, dari banyaknya olahraga lain, kenapa Jonathan lebih memilih olahraga catur? Karena catur itu lebih mudah dan nggak perlu memainkan individu tenang gitu. Karena dia individu ya. Oke. Nah, kemudian Jonathan, selain di Bima Sport di tahun ini, tentunya kan Jonathan juga sudah punya prestasi di ajang-ajang kompetisi lainnya ya. Boleh nggak nih dikasih tahu kepada pemirsa di rumah di kompetisi apa saja sih Jonathan ini sempat memenangkan lomba? Tahun lalu itu di Portcroft tahun 2022 saya memenangkan 2 medali emas. Oke, di juara satu artinya ya kalau medali emas. Oke. Satu. Kemudian Sama juara satu internasional catur Cina. itu di mana? Online sih. Oh, Karena itu online. berhubungan dengan COVID ya. Wah, artinya memang banyak sekali ya prestasi yang dimiliki oleh Jonathan. Baik Jonathan, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga terus bisa dikembangkan prestasinya ya. Semoga semakin sukses juga. Kalau gitu boleh selamat belajar kembali Jonathan. Iya. Baik pemirsa, saat ini saya telah bersama dengan 2 siswi yang berhasil meraih juara di cabang olahraga renang. Yang pertama ada Svenska dari kelas 2 Cempaka yang berhasil memenangkan juara 3 lomba renang gaya bebas putri jarak 25 meter di Bima Sport Day. Dan yang kedua ada Amara dari kelas 6 Tulip yang berhasil memenangkan lomba renang gaya bebas putri 50 meter di event Bima Sport Day. Halo guys, selamat siang. Siang. Iya, nah hari ini saya ingin bertanya-tanya sedikit tentang kemenangan kalian ya di Bima Sport Day. Nah, perasaannya Svenska dan juga Amara ketika menang itu gimana sih? Kalau boleh tahu? Svenska dulu gimana? Senang. Senang. Terus juga bangga nggak sama diri Svenska sendiri? Bangga juga ya. Kalau untuk Amara gimana? Sama sih, pastinya senang, terus bangga juga. Apalagi ya? Ininya pasti yang baik-baik ya perasaannya ya. Oke, kemudian nih pertanyaan kedua. Selain gaya bebas yang kalian kemarin lombakan, kalian bisa menguasai gaya renang lain nggak? Kalau Svenska bisa? Bisa Bisa gaya apa itu? kayak kata. Oh, gaya kata. Kalau untuk Amara? Amara sendiri bisa 4 gaya, gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, sama gaya dada. Wah, yang ini kalau Amara udah lengkap ya, udah semuanya bisa. Nah, kalau menurut Amara sendiri dari keempat gaya yang ada, yang mana yang paling sulit untuk dipelajari? Yang paling sulit sih gaya kupu ya, itu belajarnya bisa 6 bulan atau lebih. Oh, apa sih alasan yang bikin gaya kupu-kupu ini lebih sulit dibandingkan gaya yang lain, Amara? Karena koordinasinya harus ini banget, kaki, tangan, terus luncurannya segala macam. Oh, emang dia lebih complicated gitu ya? Iya. Nah, kalau untuk Svenska, kan tadi katanya Svenska bisa gaya katak sama gaya bebas ya? Kalau menurut Svenska mana yang lebih sulit? Kayak kata. Gaya katak lebih sulit, kenapa tuh alasannya? Nah, belajarnya agak susah. Oh, belajarnya lebih susah ya, karena mungkin gerakannya juga lebih banyak daripada gaya bebas ya? Ya. Iya, oke. Kemudian nih, pertanyaan terakhir. Ini sih lebih ke harapan-harapan kalian untuk diri kalian masing-masing ke depannya. Apa tuh? Mungkin Svenska dulu ya? Semoga nanti bisa. Oh, semoga bisa ditingkatin lagi. Iya, tentunya kita semua juga akan mendoakan semoga bisa ditingkatkan lagi ya Svenska ya. Kalau untuk Amara gimana? Sama juga sih Amara, kayak harapan kedepannya
supaya bisa lebih ditingkatin lagi, lebih baik lagi, terus bisa terus bawa nama Bintang Mandiri dari renang. Wah, luar biasa sekali ya harapannya pemirsa. Kita juga harus turut mendukung terus agar Amara dan Svenka serta seluruh siswa-siswi di Bintang Mandiri bisa meraih harapan mereka masing-masing ya. Terima kasih Amara dan juga Svenka, selamat belajar kembali ya. Asik. Pemirsa, saat ini saya telah bersama dengan salah satu tim basket putri SMP Bintang Mandiri yang berhasil memenangkan juara 3 pada Bima Sport Day tahun 2023. Boleh diperkenalkan dirinya dulu untuk tim yang kali ini? Nama saya Giselle, Kiara. Kalika, dan saya Audina. Ya, baik pemirsa, dan mereka ini adalah tim basket putri SMP yang kemarin itu berhasil meraih juara 3 loh. Nah, boleh dong saya bertanya-tanya sedikit tentang bagaimana sih perasaan kalian setelah akhirnya bisa memenangkan kompetisi basket di Bintang Mandiri tahun ini? Tentu kita senang dan kita bangga pada diri sendiri dan tim, karena jujur pas awal kita basket itu kan kelas 4 dan bersama pelatih yang dulu kita sudah diajak kayak kompetisi pertandingan itu menang. Terus setelah COVID-19 datang, kita sama sekali nggak pernah yang namanya latihan, bahkan kompetisi sama sekali. Terus setelah COVID-19 selesai ini, kita baru mulai basket lagi bersama coach yang sekarang kita ajarkan. Dan kita diajak kompetisi sejak tahun lalu. Tahun lalu kita benar-benar yang baru pertama kali ikut kompetisi lagi. Terus benar-benar kita dibantai habis-habisan, kita dibantai kosong, kita dibully, diejek. Terus sekarang yang sudah bisa meraih juara itu suatu kebanggaan bagi kita dan tim. Wah, tentunya kita semua juga bangga ya pemirsa, karena memang seperti yang tadi mereka katakan, setelah COVID-19 tidak berlatih dengan giat kemudian kalah, tapi akhirnya sekarang di tahun baru ini 2023 bisa meraih juara. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nih, untuk tim kalian sendiri persiapan ketika ingin mengikuti kompetisi di Bima Sport Day yang lalu itu apa saja sih? Persiapannya itu cukup agak lama ya, soalnya kita kayak seminggu bisa latihan 2-3 kali. Terus juga kayak di latihan itu kita agak cukup serius juga, sampai akhirnya kayak sempat ada apa? Sempat ada masalah juga sama pelatihnya kan. Terus kayak yaudah kita latih keras, akhirnya kita bisa memenangkan juara ini. Wah, tapi artinya memang persiapan dilakukan itu tidak mengkhianati hasilnya ya teman-teman. Oke, kemudian pertanyaan terakhir nih untuk kalian, boleh dijawab oleh siapa saja. Kalau misalnya di pertandingan yang terakhir aja nih, ada nggak sih hal yang paling berkesan untuk kalian? Yang paling berkesan sih pas kita game pertama sama game kedua ya. Kita kalau game pertama kita bisa membaca gol. Wah, kemudian Kita bisa dulu kita dibantai kosong, sekarang kita bisa bantai kosong. wah, itu tentunya menjadi kebanggaan tersendiri ya teman-teman. Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas waktunya Giselle, Kiara, Alika dan juga Audina. Selamat belajar kembali ya. Kasih Kak. Baik pemirsa, kalau tadi kita telah berbincang-bincang dengan tim basket putri yang berhasil membawa juara 3. Saat ini saya telah bersama dengan tim basket putri yang berhasil meraih juara 2 nih. Di sini ada Marta, ada juga Reina dan Feby dari kelas 9 Edison, kemudian ada Kania dari kelas 8. Nah, sama pertanyaannya seperti yang tadi, gimana sih perasaan kalian setelah akhirnya bisa memenangkan kompetisi basket tahun ini? Oke, kalau perasaan itu sih pasti seneng ya, karena kita bisa menduduki juara 2 di juara basket wanita di Sport Day. Kemudian mungkin teman-temannya juga mau ngasih Gimana? perasaannya mungkin beda-beda atau masih sama juga, seneng? Yang sama Iya, bangga seneng banget juga sih. Iya, pastinya seneng dan bangga ya karena akhirnya bisa meraih juara seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nih, kalau menurut kalian sendiri lawan mana yang paling berat selama Sport di Bintang Mandiri kemarin itu? Oke. Menurut kita lawan yang paling susah kayaknya pas lawan tim terakhir itu lawan Sapuseta. Sama di lain sisi pas lawan Bima A juga, karena kita dari satu sekolah yang sama. Iya, itu agak berat sih rasanya gitu. Oke, artinya ada yang dari sekolah lain yang berat, kemudian melawan teman-teman dari sekolah Iya, sendiri juga benar. berat ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nih, kalau kalian sebagai tim basket yang bisa dibilang udah profesional ya, ada nggak tips-tips yang bisa diberikan kepada teman-teman di rumah biar mereka juga bisa jadi seperti kalian nih? Oke, kalau menurut aku itu jangan pernah bosan untuk latihan, karena latihan itu benar-benar penting banget. Terus abis itu juga apa? Ada Kayak pede. Iya, pede aja dulu, harus pede, dan juga mental itu harus benar-benar disiapin.
kalah itu urusan belakangan, tapi harus pede yang paling utama dan mental itu sih. Oke, terima kasih. Nah, kemudian yang terakhir nih, ada nggak harapan-harapan kalian untuk tim basket di Bintang Mandiri ke depannya? Oke, kalau menurut kami itu semoga tim basket kedepannya lebih dikenal di luar sana gitu, lebih terkenal ya. Nah, terus bisa lebih diperhatikan juga, jadi gampang buat gimana ya, kayak Gampang kayak maksudnya maksudnya kayak gampang kalau misalnya ikut lomba kayak bisa langsung dikenal gitu. Oh, Iya. ini dari tim Bima gitu. Oh, ya lebih gitu. terkenal, iya. Oke, baik. Ada yang ingin Dan ditambahkan? semoga bisa lebih berkembang dan memenangkan semua turnamen. Oke, harapannya baik-baik sekali. Semoga bisa terwujud ya teman-teman. Iya. Semoga harapan yang tadi bisa lebih mudah dalam proses perlombaan dan juga lebih dikenal bisa terwujud dalam waktu dekat nih kalau bisa. Terima kasih banyak guys atas waktunya. Selamat belajar kembali dan semoga kalian bisa terus berkembang dan juga meraih prestasi yang lebih lagi dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, kalau tadi kita telah bersama-sama berbincang-bincang dengan tim basket putri SMP Bintang Mandiri. Saat ini saya telah bersama dengan tim basket SMA Putra. Dan di tim ini ada Evan, Chris dari kelas 11, kemudian ada Bintang dan juga Shima dari kelas 10. Nah, guys, di sini aku mau nanya-nanya dulu tentang Sport Day kalian kemarin yang ternyata berhasil membawa piala juara 2 ya? Iya. Oke. Nah, sebelumnya kita tim Bimanya ingin mengucapkan selamat ya kepada kalian semua. Dan gimana nih perasaan kalian setelah akhirnya bisa memenangkan juara 2 di event Sport Day Bintang Mandiri? Rasanya senang sekali dan itu pertama kali kita mendapatkan juara 2 dan agak sedih juga karena di menit akhir kita ketinggalan 2 poin. Oh, artinya memang pertandingan kemarin sengit ya, karena cuma beda 2 poin. Iya. Wah, padahal udah harusnya bisa ya masih kalau meraih juara 1, Iya. tapi memang mungkin belum diberi kesempatan ke situ. Benar sekali. Tapi jangan patah semangat, harus tetap semangat dan terus tunjukkan versi terbaik kalian. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, sebelum kalian berkompetisi di Bima Sport Day tahun ini, tentunya kan juga sudah pernah berkompetisi di pertandingan-pertandingan lainnya. Kalau menurut kalian sendiri, lawan-lawan di Bima Sport Day kemarin itu lebih sulit atau justru lebih gampang? Siapa yang ingin menjawab? Ya. Evan atau Chris? Kalau dari kita pribadi sih mungkin ya masih lebih berat, ya kurang apa ya, kayak kemarin itu musuh-musuh beberapa yang berat. ya beberapa. Tapi menurut kita masih lebih susah kompetisi sebelumnya. Yang paling berat itu Tosca sama Tosca. TRJ. Oh, oke, tapi itu walaupun mereka berat bukan berarti kalian patah semangat ya, gara-gara itu harus tetap semangat. Oke, kemudian selanjutnya nih ya, ada nggak sih tips dari kalian untuk teman-teman yang mungkin ingin ikut berkompetisi basket sama seperti kalian? Kalau mau tentang basket atau tentang olahraga lainnya ya pastinya harus pertama ya rajin latihan dulu. Habis itu konsisten terhadap apa yang ingin kita perlatihkan, seperti misalnya dari skill individu sampai skill timnya. Oke. Kalau misalnya skill individunya bagus pun tapi skill timnya kayak nggak ada chemistry, ya juga nggak bisa main teratur sampai kayak dapat juara gitu. Betul sekali. Oke, baik. Nah, terakhir nih, guys. Dengar-dengar nih, kalian punya banyak fans loh di Sekolah Bintang Mandiri. Nah, mungkin boleh nggak nih disapa dulu fansnya, diberikan sedikit salam atau mungkin pesan? Satu-satu deh dari Bintang dulu. Hai fans Bima, makasih support pas sepertinya. Itu aja sih. Oke, Shima. Hai, saya Sima. Terima kasih atas support saat pertandingan Sport Day. Iya. Chris, ini yang paling banyak fansnya kayaknya ya pemirsa. Yang paling banyak nih, nama saya Nano. Untuk fans saya di luar sana, ya terima kasih. Terima kasih. Ya, Oke, kalau gitu terakhir Evan. dan saya Evan ya. Terima kasih telah mensupport kita saat di Sport Day dan semoga Bintang Mandiri bisa juara terus. Amin. Amin. Iya, amin. Semoga ya bisa terwujud harapan-harapan kalian. Sekali lagi, kami tim Bima News mengucapkan selamat kepada kalian. Terus Siap. kembangkan potensi dalam diri biar bisa meraih juara yang semakin baik lagi ke depannya. Siap. Terima kasih untuk Bintang, Shima, Chris, dan juga Evan. Selamat belajar kembali. Baik pemirsa, seperti yang tadi saya telah katakan di awal bahwa memang Sekolah Bintang Mandiri tidak hanya memiliki siswa-siswi yang berprestasi di bidang non-akademik, namun juga di bidang akademik. Dan saat ini saya telah bersama dengan Padme dari kelas 6 Tulik yang baru saja memenangkan juara 2 lomba math di Fakultas Matematika Ganesha ya? Iya, boleh dulu disapa penonton di rumah Padme? Halo, nama saya Fatmi
Iya. Nah, Padme, di sini saya ingin bertanya-tanya sedikit ya tentang bagaimana sih Padme sehingga akhirnya bisa mengikuti lomba math tersebut, oke? Nah, pertanyaan pertama nih, Padme, kan matematika itu adalah sebuah pelajaran yang mungkin nggak banyak orang suka ya. Ada beberapa orang yang mungkin kurang suka sama pelajaran matematika. Tapi apa sih hal yang akhirnya membuat Padme itu sampai tertarik di lomba matematika? Jadi memang sih banyak yang bilang matematika itu sulit ya Kak. Tapi kalau setiap saya ngerjain soal matematika itu soalnya itu jadi kayak teka-teki. Jadi kalau udah dapet jawabannya itu rasanya seneng sekali. Oh, begitu, artinya emang kalau lagi mengerjakan soal matematika berasa lagi bikin teka-teki gitu ya, lagi ngerjain teka-teki, jadi tertantang untuk menyelesaikan teka-tekinya. Oke, baik Padme. Kemudian yang kedua nih, untuk teman-teman yang mungkin kesusahan ketika belajar matematika, Padme ada nggak tips-tips biar mereka jadi gampang belajar matematikanya? Jadi tuh ngertiin dulu soalnya atau permasalahannya. Jangan misalnya kalau ada rumus gitu, jangan terlalu ke rumusnya. Soalnya kalau soalnya dirubah sedikit nanti rumusnya akan ganti, jadi rumusnya udah banyak. Oh, jadi intinya itu kita harus paham dulu sama soalnya, baru kemudian kita aplikasikan dengan rumusnya gitu, biar nggak bingung karena rumusnya itu bisa berubah-berubah ya Padme. Oke. Nah, kemudian Padme, pertanyaan terakhir nih, Padme punya harapan nggak buat diri Padme ke depannya? Jadi semoga kedepannya bisa meningkatkan prestasi lagi dan bisa ketemu banyak orang pintar lagi. Oh gitu, ketemu banyak orang pintar agar bisa menginspirasi ya Padme ya. Oke, semoga harapannya Padme bisa terwujud. Terima kasih banyak atas waktunya ya Padme. Selamat belajar kembali. Baik pemirsa, demikian tadi adalah wawancara saya bersama dengan para siswa dan siswi dari Bintang Mandiri School yang memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Dan semoga harapannya dengan wawancara ini para siswa-siswi lainnya dapat terinspirasi. Dan untuk yang sudah mendapatkan prestasi, terus kembangkan potensi dalam diri kalian, buktikan kemudian rayakan. Dan untuk yang belum, tetap semangat dan jangan menyerah karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Pemirsa, demikian Bima News hari ini. Saya Jovan Julian, mewakili seluruh kru dan kerabat yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Bima News pekan depan.